Peti itu hanyut bersama orang, dan konyolnya bukan harta karun di dalamnya, namun sebuah tiket untuk menonton SpongeBob Movie. Dengan ciri khas bajak laut, mereka selalu riang dan bernyanyi bersama. Mereka bernyanyi lagu SpongeBob SquarePants. Para bajak laut itu pergi menuju bioskop untuk menyaksikan film SpongeBob SquarePants Movie. Film dimulai dengan kekhawatiran Tuan Crab. Kekacauan itu dilengkapi dengan para warga, polisi, dan juga helikopter. Wartawan menanyakan apa sebenarnya yang terjadi pada restoran Tuan Crab. Tuan Crab menjawab, seorang pelanggan yang pesan Krabby Patty menginginkan ada keju di dalamnya. Namun Krusty Krab tidak memiliki keju di dapur, dan Tuan Crab menganggap itu sebagai musibah. Kemudian, SpongeBob, seorang manajer, datang ke dalam dan menghampiri pelanggan. Dia membuka kopernya dan mengambil keju di dalamnya. Dengan perlahan, SpongeBob menaruhnya di dalam Krabby Patty. SpongeBob keluar bersama sang pelanggan sambil menggendongnya. Pelanggan itu puas karena keinginannya terpenuhi. Hari itu Krusty Krab terselamatkan. Warga mulai masuk ke dalam restoran dan bersorak gembira. Suara warga berganti menjadi suara bel alarm SpongeBob. Ternyata hal itu adalah mimpi SpongeBob. Dia bangun beranjak dari kasurnya. Dia selalu menceritakan mimpinya pada Gary, sang siput. Hari ini adalah hari besar. SpongeBob semangat karena ini adalah hari pembukaan Krusty Krab yang kedua. Dia berbicara pada Gary bahwa kali ini dia akan diangkat sebagai manajer. Dia yakin karena dia mendapatkan penghargaan pada bulan ini sebanyak 374 kali berturut-turut. SpongeBob bersiap-siap untuk bekerja. Yang dia lakukan sebelum berangkat kerja adalah menari bersama Patrick dahulu. Plankton yang melihat kejayaan Krusty Krab sangatlah iri. Selama ini restorannya tak seorang pun didatangi pelanggan. Plankton memilih rencana yang gagal dari A sampai Y. Dia frustasi, akan tetapi istrinya yaitu Karen memberikan saran pada suaminya itu. Dia masih mempunyai rencana Z yang belum dijalankan. Sementara itu, Tuan Crab di restorannya terlihat sedang sibuk yang menghadiri sangat senang karena dia mengira bahwa dialah yang akan dipromosikan sebagai manajer. Namun harapannya itu pupus karena justru yang diangkat menjadi manajer adalah Squidward. SpongeBob dinilai Tuan Crab masih cengeng dan kekanak-kanakan. Dia belum pantas untuk posisi tersebut. SpongeBob yang kecewa akhirnya pergi meninggalkan acara. Tiba-tiba Patrick datang menggunakan parasutnya. Patrick menabrak papan acara dan membuat papan acara menjadi terbakar. Warga panik dan suasana berubah menjadi kacau. Plankton telah mulai operasinya, yaitu diawali dengan pergi ke tempat Raja Neptunus. Di dalam kerajaan raja sedang murka pada seorang tukang bersih dikarenakan dia telah menyentuh mahkota milik raja. Mandy yang baik hati, dia adalah seorang anak Raja Neptunus. Dia meredamkan amarah raja. Sang raja luluh dan membubarkan orang-orang yang dikumpulkannya. Raja berbicara pada putrinya bahwa pentingnya mahkota itu bagi raja. Tak hanya sebagai penutup kepalanya yang botak saja, akan tetapi juga simbolis sang raja. Rencana gila Plankton dilakukan. Mahkota Raja Neptunus telah berhasil ia curi. Disentuh saja marah, apalagi sampai dicuri. Plankton bawa pergi mahkota. SpongeBob pergi ke Goofy Goober untuk melupakan kesedihannya, ditemani sahabatnya yaitu Patrick. Mereka menghabiskan makan malam bersama dengan banyak es krim. Pagi harinya, Raja pergi ke tempat Tuan Crab. Namun saat tiba di sana, Raja langsung marahi Tuan Crab karena ada bukti petunjuk bahwa Tuan Crab lah yang mencuri mahkotanya. Tuan Crab yang berusaha menyangkal tuduhan itu. Tiba-tiba, telepon berdering dan diangkat Tuan Crab. Seseorang berpesan suara pada Tuan Crab yang mengatakan ucapan terima kasih karena telah memberikan mahkota raja dan dia telah menjualnya ke kota Sel. Sebenarnya telepon itu berasal dari Plankton yang ingin menjebak Tuan Crab. Raja yang mendengarnya dengan jelas langsung marah besar dan ingin membakar Tuan Crab. Namun sebelum itu Raja menanyakan pada warga yang berada di dalam restoran, kebaikan apa yang ia perbuat untuk bisa menyangkal kesalahannya. SpongeBob yang mabuk karena kebanyakan es krim datang ke Krusty Krab dan berbicara pada Tuan Crab. Dia melampiaskan kesalahannya pada Tuan Crab karena keputusannya. Akan tetapi saat melihat Tuan Crab akan dieksekusi, SpongeBob sadar dan membela Tuan Crab. Raja mengatakan bahwa sangat pentingnya mahkota itu baginya, yaitu untuk menutupi kebotakannya. SpongeBob yang mempunyai solusi untuk mengembalikan mahkotanya dari kota Sel malah ditertawakan oleh Raja. Karena waktunya merasa terbuang, Raja akan mengeksekusi SpongeBob serta Tuan Crab. Saat bersamaan, Mandy datang dan mencegah.
Mandy membujuk Raja untuk memberikan kesempatan pada SpongeBob. Raja memberikan waktu 6 hari sebelum pergi. Raja membubuhkan Tuan Crab yang tak bersalah tersebut. SpongeBob dibantu sahabatnya Patrick bersepakat mencarinya. Waktu 6 hari diberikan pada SpongeBob. Untuk perjalanan yang jauh, SpongeBob mempersiapkan kendaraan, yaitu mobil Krabby Patty. Mobil yang sangat unik dibandingkan oleh mobil yang lain. Di sisi lain, karena restoran yang sedang tidak ada orang, Plankton berhasil mencuri resep rahasia. Plankton berkata, akan buat Krabby Patty sebanyak mungkin. SpongeBob hendak mengisi bensin, namun mereka malah ditertawakan karena keunikan mobilnya. Petugas pengisi bensin berkata, kalian tidak akan bisa bertahan setelah melewati batas. Setelah SpongeBob melewati batas, mobilnya dirampok oleh penjahat. Di sisi lain, di belakang restoran Plankton yang sukses besar menarik pelanggan. Selain membagikan Krabby Patty, Plankton juga membagikan helm Ember gratis. Plankton menyewa pembunuh bayaran bernama Dennis. Dia ditugaskan agar memastikan SpongeBob tidak sampai ke kota sel. SpongeBob dan Patrick akhirnya menemukan mobil mereka ditutup, namun dia tak menemukan kunci mobilnya. SpongeBob menyuruh Patrick untuk mengalihkan perhatian preman-preman di dalamnya. Patrick berhasil menarik perhatian dan membuat dirinya dikepung. Patrick yang takut malah bilang ingin belakang. Karena ketakutannya itulah, akhirnya rencana menjadi gagal. Tangan mereka kotor. Mereka pergi mencuci tangan. Mereka malah keasikan dengan itu. Satu gelembung meletus di kepala preman tuk-tuk. Hal itu membuat marah preman, karena ada peraturan siapapun yang meniup gelembung dia akan dipukuli. Preman mencari pelakunya dengan cara memutarkan lagu Goofy Goober. Siapapun yang menyanyikannya, itulah pelakunya. SpongeBob dan Patrick hampir ketahuan, namun mereka terselamatkan karena ada dua ikan kembar yang bernyanyi lebih dahulu ketimbang SpongeBob dan Patrick. Akhirnya mereka dipukuli preman. Memanfaatkan kesempatan, Patrick mengambil kuncinya dan kereta berhasil kabur. Di Bikini Bottom, Squidward melihat semua orang memakai helm Ember. Dia bertanya kepada seorang wanita, kenapa semua orang memakai helm Ember? Wanita itu menjawab, Plankton memberi mereka secara gratis. Squidward menyadari bahwa Plankton lah dalam semua kekacauan ini. Plankton yang memfitnah Tuan Crab dan merebut resep Krabby Patty. Squid akan pergi kepada Raja dan mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Saat Squidward akan pergi, Plankton mencegahnya dengan mengendalikan pikiran para warga yang memakai helm Ember. Squidward tak bisa kabur dan tertangkap oleh para warga yang dikendalikan. Sementara itu, SpongeBob dan Patrick senang karena dapat merebut kembali mobil mereka di tengah jalan. Mereka melihat kedai es krim. Mereka menghampirinya, dan ketika akan memesannya, ternyata wanita tua berada di kedai itu adalah lidah seekor frogfish. SpongeBob dikejar oleh monster itu. SpongeBob melompat ke Patty Wagon, dan ketika mereka melompat, mereka termakan oleh frogfish. Dan frogfish itu juga tertangkap oleh Blood Monster yang lebih besar darinya. SpongeBob dan Patrick menyerah karena kesulitan yang selalu menghadangnya. Dia berbicara apa adanya pada Patrick, bahwa mereka hanya anak-anak. Saat keterpurukan mereka, Mindy datang dan beritahu apa yang terjadi di Bikini Bottom untuk membuat mereka berani. Mandy memberikan kumis palsu pada mereka. SpongeBob dan Patrick langsung berubah menjadi berani. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan sambil bernyanyi. Para monster tidak memakan mereka. Mereka justru malah bermain bersama. Di saat perjalanan, mereka malah bertemu dengan Dennis. Kumis mereka dicabut oleh Dennis. Kemudian Dennis hendak menghancurkan mereka berdua dengan cara menginjak menggunakan sepatu botnya. Akan tetapi sebelum itu terjadi, Dennis malah tertindas terlebih dahulu oleh sepatu bot raksasa. SpongeBob dan Patrick berusaha kabur dari raksasa itu, namun mereka gagal. Hasilnya mereka tertangkap. Mereka dibawa pergi, dan ketika mereka sadar, mereka sudah ada di dalam akuarium. Di sana terlihat bahwa raksasa itu membuat pernak-pernik dari makhluk laut. SpongeBob dan Patrick yang melihatnya tentu ketakutan. Raksasa itu mengambil SpongeBob dan Patrick dan meletakkan mereka di bawah lampu yang panas. Saat organ mereka mulai mengering, mereka juga menyadari suatu hal. Mereka melihat tulisan Cell City. Mereka berbicara setidaknya mereka gagal, tapi mereka berhasil sampai ke tempat mahkota itu dijual. Mereka berdua menangis dan meneteskan air mata terakhir mereka. Mereka menyanyikan lagu Goofy Goober sebelum mereka mati mengering. Para penonton di bioskop dibuat terharu dan menangis karena aksi SpongeBob dan Patrick. Air mata Patrick dan SpongeBob mengalir ke arah stop kontak listrik dan membuat sistem air menjadi aktif. Akhirnya, makhluk air yang berada di dalam sana terkena air kembali menjadi hidup. Makhluk laut menyerang raksasa, sedangkan SpongeBob dan Patrick
membawa mahkota sang raja ke tepi pantai. Namun alat yang diberikan Nindi kepada Patrick telah terhempas. Tiba-tiba datang seorang David Helsoft. Manusia itu pergi membantu SpongeBob dan Patrick untuk membawa mereka ke lautan. Saat di tengah perjalanan, Dennis berhasil mengejar mereka. Dennis ingin menghancurkan Patrick dan SpongeBob menggunakan sepatu bosnya. Namun dia malah tertabrak oleh perahu layar dan jatuh. Sementara itu di restoran, Raja sudah murka dan hendak mengeksekusi Tuan Crab. Namun Mandy menghalangi dan mengulur waktu tersebut. Helsoft menggunakan dadanya untuk melontarkan SpongeBob dan Patrick melaju ke Bikini Bottom. Mereka sampai di Krusty Krab. Saat itu juga, Trisula Neptunus menembakkan serangan ke Tuan Crab. Namun mahkota memantulkan serangannya. Ketika semua akan selesai, Plankton muncul dan memakaikan helm ambernya kepada sang raja. Warga dan raja mengepung SpongeBob. SpongeBob buat pernyataan bahwa dia memang anak-anak. Akan tetapi banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang dewasa seperti anak-anak. Kabut dan cahaya melengkapi perkataannya. Kemudian SpongeBob nyanyikan SpongeBob berubah menjadi seperti penyihir yang membawa gitar dan menghancurkan helm yang terpakai pada semua orang. Plankton hendak kabur, namun dia malah terinjak warga dan dia tertangkap oleh polisi. Dia dimasukkan ke dalam penjara kecil. Raja menyadari kekeliruannya dan mengembalikan Tuan Crab. Squidward mengira SpongeBob sudah menyerah untuk mendapatkan jabatan manajer. Ternyata tidak. Squidward menyerahkan jabatan itu padanya. Kembali ke bajak laut, mereka pun pergi meninggalkan ruangan bioskop. Setelah itu, film pun selesai.